وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pasal berikutnya, wakuto utorik ala arbaati aksam. Ini tadi yang saya singgung ya. Jadi nggak cuma maling tok. Kalau tadi maling benar-benar cuma ngambil tok. Kemudian di sini ada begal. Sekarang banyak tok. Ada 4 keadaan, yaitu in kotalu walam yahudu almal, yaitu begal yang cuma bunuh dan tidak ngambil harta. Nah, kutilu, mereka dihukum mati. Nah, ini yang terjadi sama gangster-gangster. Dia mau registrasi anggota, suruh memvideo sudah baca orang gitu. Maka ketika ini yang dia lakukan, maka hukumannya kalau dia ketangkap harus dibunuh. Ya. Kalau sampai korbannya mati gitu. Wa in qatalu wa akhdul mal, dia bunuh dan juga ngerampok, ngambil hartanya. Kutilu wa sulibu, dia dihukum mati, maka jasanya disalib. Nah, buat pelajaran orang lain. Nyalibnya tentu di tempat tertentu ya, yang kemudian sudah diputuskan oleh negara. Wa in akhdul mal lam yaktulu, nyolong doang tapi nggak membunuh, ngerampok doang, nyopet. Yukot to'a yukot to'u aidihim wa arjuluhum min khilal. Min khilaf gitu. Jadi kalau dia ngerampok aja nggak pakai pembunuhan dan kakinya menyilang, kalau tangan kanan yang dipotong maka sama kaki kiri, kalau tangan kiri yang dipotong maka sama kaki kanan. Nah, pilih yang mana? Maka bedanya mencuri sama ngerampok. Kalau ngerampok tuh terang-terangan gitu kan, tapi dia nggak bunuh, ketangkep tuh orang gitu kan. Ada tuh video yang viral tuh, seorang yang baru makan di warteg gitu, tiba-tiba didatangi 2 orang buat celurit besar gitu, dia minta HP-nya gitu. Tapi nggak dibunuh orang itu. Nah, kalau ini si yang ngerampok ini ketangkep, potong tangan dan kakinya. Karena di kita hukumannya bukan di bukan dipotong tangan dan kakinya, tapi cuma dimasukkan ke penjara, paling 6 bulan keluar, besok keluar merampok lagi dia, karena otaknya udah nggak punya pikiran mau kerja apa gitu. Makanya saya kemarin ketemu sama orang tuh, saya ngomong sama dia itu, cita-cita saya yang belum kelakon itu saya bilang sama dia gitu, saya ngisi pengajian di dalam penjara gitu. Terus dia ngomong, waduh sayang banget, padahal saya sebenarnya sipil loh Pak. Loh, itu tuh Pak. Lombok saya direkomendasikan masuk penjara, maksudnya bukan di penjara, tapi ngisi pengajian di penjara itu. Kata orang itu, tapi saya udah pensiun 5 tahun. Padahal pikir saya, walaupun dia pensiun 5 tahun kan dia mungkin masih punya teman, tapi kalau udah orang nggak niat pengen memfasilitasi ya bodo amat gitu. Lu mau ngisi apa enggak di penjara ya bodo amat. Ya, artinya sebenarnya pemerintah itu udah memasukkan mereka dalam satu kandang, ya. Kemudian di situ dikasih makan, udah kayak setengah pesantren tuh. Tinggal diisi setengahnya, yaitu apa? Pelajaran agama. Tapi karena yang diisi bukan pelajaran agama gitu kan, yang diisi ya sak-sae gitu kan, terserah dia mau ngapain, maka yang terjadi ya keluar dari situ bukannya dia tobat malah tambah jadi. Ya, itu yang banyak terjadi. Jadi awalnya nyolong ayam, keluar, balik lagi nyolong motor. Kemudian keluar lagi, balik lagi bunuh orang gitu. Ya, itu yang beberapa kali saya lihat. Awalnya jadi pengedar gitu kan. Ya, awalnya pemakai, keluar masuk lagi jadi pengedar, keluar lagi masuk lagi jadi bandar gitu kan. Bahkan sampai puncaknya dia jadi importir ekstasi. Ya, itu yang terjadi. Jadi udah dihukum seumur hidup, kemudian karena ketangkep basah mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara, dihukum lagi hukuman mati. Luar biasa. Maka pertobatan itu nggak terjadi ketika orang itu nggak dapat ilmu. Maka pentingnya untuk memasukkan ilmu ya ke dalam orang-orang yang sudah di penjara itu gitu. Ya, artinya sistem hukum di kita itu masih ada yang kurang, yaitu nggak menimbulkan efek jera. Maka ya kalau emang kita masih mempertahankan kondisi ini, maka sebaiknya ya orang-orang yang di penjara itu diperlakukan kayak di pesantren, nanti dikasih kurikulum di pesantren gitu kan. Kalau dia lulus, ya dikasih remisi. Kalau nggak lulus ya nggak usah dikasih remisi, biarin aja dia di situ lama. Kemudian fa'in akhofu sabil, nah ini kalau kemudian dia orang yang kemudian menakut-nakuti di jalan, ya, masang sesuatu hal yang buat orang itu takut untuk melihat situ. Walam yakhudhu malan walam yaktulu, dan dia tidak merampok dan dia tidak bunuh orang. Nakut-nakuti tok supaya orang nggak lewat situ. Gantung pocongan lah, gantung apa gitu kan. Maka husibu wa ghuzziru. Maka orang ini dipenjara. Nah, dan juga diasingkan, ditakdir, bisa jadi dicambuk juga bisa, atau kemudian diasingkan di penjara-penjara yang ada di luar kota atau luar pulau juga bisa.
Maka menakut-nakuti orang Islam itu bukan hal yang bagus. Misal di kampung yang sering dijadikan konten kan, ada orang macak pocongan gitu kan, orang lewat kemudian dia mencolot gitu kan. Hal kayak gini ini nggak diperbolehkan dalam agama. Wa man taba minhum qoblal qudrah. Nah, perampok, pembegal, orang-orang yang menakut-nakuti tadi kok tobat sebelum ketangkep. Nah, alaihi sakotat qoblal qudrah alaihi, sebelum dia bertobat, sakotat anhul hudud wa ukhidu bil huquq, maka dia nggak dihukum ya, dan hak-hak yang ada padanya diambil. Artinya apa? Kalau orang ini tobat sebelum ketangkep nih, ya misal dia ngaku nih habis nyolong motornya Fajar, kemudian datang, Mas maaf saya kemarin nyolong motor kamu, ini tak kembalikan motornya. Maka ketika itu dilakukan, ya maka dia nggak mendapatkan hukuman sama sekali terkait dengan pelakuannya. Yang penting sekali lagi nggak ada orang yang mati ya. Tapi kalau ada yang mati ya dia harus hukum terkait dengan orang yang mati tersebut, yaitu pembunuh, walaupun dia sudah mengembalikan hartanya. Wallahu ta'ala alam.